Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ega dalam materi prakarya kelas 8 pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik pengolahan bahan limbah keras. Sebelum menuju ke materi, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah keras yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, merancang pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah keras yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Benar sekali. Gambar pertama ini adalah gambar limbah keras yang sudah menggunung. Selanjutnya, Bu Ega ingin bertanya kepada kalian, apakah limbah-limbah keras ini memiliki nilai guna? Apakah mereka memiliki nilai jual? Apakah memiliki nilai estetik atau nilai keindahan? Tentu ketiga pertanyaan ini memiliki satu jawaban yang sama, yaitu tidak. Benar sekali. Pada gambar pertama, limbah-limbah keras tersebut tidak memiliki nilai guna, nilai jual, dan nilai estetik atau nilai keindahan. Coba sekarang bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, pada gambar kedua ini juga merupakan limbah keras berupa kaleng, tetapi sudah disulap menjadi limbah yang lebih cantik lagi, yang memiliki nilai guna, nilai jual, dan memiliki nilai keindahan atau nilai estetik. Bagaimana cara agar limbah menjadi barang mewah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus memahami materi yang akan Bu Ega sampaikan berikut ini. Teknik pengolahan bahan limbah keras. Yang pertama yaitu mengurangi atau reduce. Mengurangi produksi limbah dari awal dengan tujuan meminimalisir penggunaan limbah. Contohnya membawa kantung belanja sendiri saat berbelanja dan menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali. Teknik yang kedua yaitu menggunakan kembali atau reuse. Teknik ini menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan. Salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle atau sering kita sebut dengan daur ulang. Contohnya menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Lanjut, teknik yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Melalui langkah ini, limbah bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Tetapi pada umumnya, hasil daur ulang akan mengalami penurunan kualitas. Contohnya, kaleng bekas susu disulap menjadi pot bunga. Teknik yang keempat yaitu pemulihan atau recovery. Recovery adalah kegiatan pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Teknik pengolahan yang terakhir yaitu pembuangan atau disposal. Limbah produk sisa dari proses recovery atau pemulihan yang umumnya berupa abu atau material sisa lainnya dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan.
Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras anorganik yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa teknik. Teknik pengolahan limbah keras anorganik yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu teknik sanitasi atau sanitasi landfill. Sanitasi landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua yaitu pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga yaitu teknik penghancuran atau pulverization. Pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Proses pengolahan bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras adalah yang pertama yaitu pemilahan bahan limbah. Yang kedua, pembersihan limbah. Jadi setelah limbah dipilah-pilah lalu dibersihkan ya. Yang ketiga yaitu pengeringan. Setelah limbah kita bersihkan kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pewarnaan. Setelah limbah kering kemudian kita warnai. Selanjutnya pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberikan warna lalu limbah yang kita olah itu harus kita keringkan lagi ya. Yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Tahap ini adalah tahap penghalusan maupun tahap pembersihan limbah-limbah setelah kering dan diwarnai. Selanjutnya latihan yuk. Identifikasilah jenis bahan dan teknik pengolahan kerajinan bahan limbah keras dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle yang ada pada tabel di samping dengan seksama. Jadi kalian amati terlebih dahulu gambar limbah yang ada pada tabel berikut ini. Lalu tentukan jenis bahannya dan proses apa yang terjadi dari limbah itu. Apakah proses reduce, reuse, atau recycle? Coba contoh yang pertama. Gambar apakah itu? Jenis limbah apakah itu? Coba kalian amati terlebih dahulu. Benar sekali. Pada gambar pertama adalah jenis limbah cangkang kerang. Jenis limbah ini atau cangkang kerang ini untuk berubah menjadi gambar pada gambar 1 mengalami proses apa itu? Benar sekali, proses yang dialami adalah proses recycle atau daur ulang. Jadi cangkang kerang yang ada pada pesisir pantai atau laut diubah atau didaur ulang menjadi bentuk lain sehingga menjadilah seperti gambar 1 itu. Mudah kan? Coba dengan perintah yang sama kalian kerjakan kembali gambar yang selanjutnya, yaitu pada gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir gambar yang ke-10.
Coba kalian tuliskan jenis bahan dan proses terjadinya. Jadi nanti kalian centang proses terjadinya. Kalau proses terjadinya melalui proses reduce, berarti kalian centang pada kolom reduce. Kalau reuse berarti reuse, atau recycle kalian centang di kolom recycle. Mudah kan anak-anak? Baiklah anak-anak, tibalah kita di penghujung video. Sekian dulu ya video materi pertemuan kedua ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa ya, Bu Ega selalu menantikan jempol dan jejak komentar positif kalian pada kolom komentar di video ini. Eits, jangan lupa untuk subscribe juga ya di akhir video jika kalian belum subscribe channel Bu Ega ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.